Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga kita yang mengikuti perkuliahan daring pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa juga semoga beberapa bulan ke depan musibah COVID-19 ini cepat hilang dan kita bisa kembali kuliah tatap muka. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah belajar pembelajaran. Kami kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Ada saya Salim Ma'ruf, kemudian ada teman saya Firda Nabila Hidayati, ada Juraida, ada Nur Aida, ada Nur Syifa, dan ada Ulfia Nisa Sokma Kalbiah. Nah, kami kelompok 6 sendiri diberikan beban tugas presentasi makalah berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik. Saya di sini Salim Ma'ruf akan mengawali pertemuan kita dengan membahas berkaitan dengan definisi teori belajar konstruktivistik. Jadi teori belajar konstruktivistik itu adalah sebuah teori yang berpendapat bahwa pengetahuan itu bukanlah suatu kumpulan fakta yang bisa ditransfer oleh guru kepada murid, tetapi murid sendirilah yang harus mengkonstruksi pemikirannya atau pengetahuannya sendiri. Nah, menurut Jacqueline dan Brooks itu mereka menyatakan bahwa teori belajar konstruktivistik ini adalah sebuah filsafat belajar yang didasarkan pada premis bahwa dengan melakukan refleksi atas pengalaman kita sebagai pembelajar atau siswa, kita akan dapat membangun pemahaman kita akan dunia yang kita tempati. Nah, jadi artinya definisi teori belajar konstruktivistik ini lebih menekankan atau membebankan kepada si siswanya sendiri atau murid yang kita ajar nantinya untuk menumbuhkan pemikiran bahwa pengetahuan itu tidak hanya bisa didapat dari guru, tetapi si muridnya sendiri yang harus mengkonstruksi di kepalanya atau di pemikirannya untuk bagaimana caranya ia bisa meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan pemahamannya berkaitan materi yang akan diajarkan atau diberikan oleh seorang guru. Nah, itu mungkin definisi singkat berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikiran tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Secara konseptual, proses belajar dipandang dari segi konstruktivistik, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar dipandang dari segi prosesnya daripada perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang lepas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Metode belajar konstruktivistik. Yang pertama ada metode quantum learning. Proses belajar dan pembelajaran yang ada pada quantum learning dimulai dengan konsep bahwa setiap individu itu unik dan mempunyai bakat serta potensi yang luar biasa. Dalam proses belajar, pertama kali yang harus dipahami siswa adalah tentang cara belajar. Setelah itu, siswa harus mengetahui keajaiban otak yang dimilikinya. Dengan mengetahui keajaiban otak yang dimilikinya, siswa akan mendapat motivasi untuk belajar.
Dalam quantum learning, ada banyak aset yang harus diperhatikan. Di antaranya meliputi yang pertama lingkungan, yaitu latar di mana siswa melaksanakan proses belajarnya. Kemudian ada fisik, yaitu aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada suasana, yaitu keadaan di lingkungan belajar. Nama saya Nur Aida, NIM 1910163200009. Saya akan menjelaskan tentang metode belajar Discovery Learning. Discovery Learning adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh anak itu sendiri. Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep. Metode belajar selanjutnya yaitu reception learning. Reception learning adalah model pembelajaran konstruktivisme di mana seseorang memperoleh pengetahuan lebih utama melalui penerimaan daripada penemuan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan gagasan-gagasan. Semakin presentasi terorganisasi dan terfokus, semakin dalam seseorang akan belajar. Reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Yang selanjutnya yaitu assisted learning. Model pembelajaran konstruktivisme yang lebih menekankan pada subjek, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan mediator membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Lalu ada juga metode belajar contextual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, kelompok belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Lalu ada juga active learning, yaitu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai teori belajar konstruktivistik. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.